Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para santri semuanya. Kembali bersama kami dengan penyiar Anda, saya Muhammad Fadli Rahman Aulia dari Podcast Trend, Podcast Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Al-Abadiyah. Untuk menyambut bulan suci Ramadan, Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Al-Abadiyah secara rutin akan mengupload ataupun menyiarkan mengenai kajian-kajian yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Khususnya amalan-amalan apa saja yang akan kita bisa gunakan di bulan suci Ramadan, dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan terkhususnya. Pada podcast sore ini kita ditemani oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Al-Abadiyah, yakni Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Soleh. Ya, kepada Bapak dipersilahkan untuk memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat al-ayat. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan aneka nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita mampu dan dapat melaksanakan berpuasa untuk hari pertama di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Saya pribadi dan pengurus serta seluruh jajaran di Yayasan Sholihat mengucapkan selamat melaksanakan Saum Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan adalah merupakan salah satu daripada pondasi daripada Islam, atau yang kita sering dengan sebutan rukun Islam, dan merupakan rukun Islam yang ketiga atau sebagian yang menyebutkan keempat. Dalam sebuah hadis disebutkan bunyal Islamu al-khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan. Jadi puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, sebagai syarat utama seorang untuk melaksanakan saum Ramadan itu adalah yang pertama adalah harus Islam. Artinya seorang yang merasa dirinya seorang muslim, maka wajib baginya untuk melaksanakan saum Ramadan. Syarat yang berikutnya adalah harus yang baligh. Artinya bahwa ia sudah berusia baligh. Maka bagi anak kecil belum diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Dan yang ketiga adalah akilun, orang yang berakal. Jadi kalau ada orang yang dewasa, kemudian mengaku seorang muslim, sudah balik, dia tidak berpuasa, dapat kita katakan seperti orang yang tidak berakal. Atau dalam bahasa lain orang gila. Dan yang keempat adalah al-qudrah, yakni mampu untuk melaksanakan saum Ramadan. Puasa Ramadan atau saum Ramadan ini dibebankan, diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslim sejak tahun kedua hijrah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi pada tahun yang kedua inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat tadi bahwa di dalam surat Al-Baqarah 183 kita wajib berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam. Lafaz kutiba ini menunjukkan untuk segera. Kapan dan berapa lama puasa Ramadan ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah selanjutnya. Dalam ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Di dalam ayat 183 jelas disebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra, siapa yang hadir, yang tahu dan hadir di bulan Ramadan,
falyasum, maka ia wajib berpuasa. Artinya kewajiban puasa di bulan Ramadan ada dalam perintah Allah selama bulan Ramadannya adalah dalam surat Al-Baqarah 185. Nah, inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian tentu pertanyaan berkaitan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah. Bulan yang Allah lipat gandakan pahala kita. Bulan yang Allah berikan keamanan. Bulan yang Allah berikan nikmat yang luar biasa. Yang tidak ada selain di bulan Ramadan. Nah, maka selama bulan Ramadan ini, selain kita wajib melaksanakan ibadah puasa, ada amaliyah lain yang harus kita lakukan yang tidak kita dapatkan selain di bulan Ramadan. Yang pertama itu namanya sholat tarawih, yakni sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya yang bilangan rakaatnya Imam Syafi'i menyebutkan 20 rakaat dan kita ditambah dengan witir adnal kamalnya 3 menjadi 23 rakaat. Ini jangan tidak dilaksanakan. Yang kedua, amalia yang ada di bulan Ramadan yang harus kita lakukan adalah dengan memperbanyak membaca Quran. Karena memang tadi dijelaskan dalam 185 surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan ini ada nanti pada akhir Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nanti secara khusus zakat fitrah akan ada dalam kajian tertentu, kajian khusus. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat ini, maka ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Ar-Ramadhanu sahru ummati. Kata Rasulullah, Ramadan adalah bulan umatku. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sebutkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa ballighna Ramadana. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di hari pertama di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat. Kasih sayang Allah luar biasa di bulan Ramadan ini. Betapa tidak kita lihat ketika bukan di bulan Ramadan, kita tidak pernah menyaksikan, jarang suami istri dengan anak makan bareng. Tapi di bulan Ramadan karena penuh kasih sayang, penuh rahmat Allah, suami istri, bapak, ibu, anak untuk buka bersama, sahur bersama dengan menyediakan makanan yang luar biasa yang bukan bulan Ramadan tidak pernah tersedia, tapi di bulan Ramadan disediakan dengan kolaknya, dengan kurmanya, dengan aneka makanan takzilnya. Ini menunjukkan rahmat yang luar biasa. Oleh karena itu, mumpung kita masih sehat, mumpung kita diberikan kesempatan panjang umur, yuk kita gunakan pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa banyak baca doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah di antara amalia Ramadan yang bisa, yang mungkin dan patut kita laksanakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yahya Jamat Soleh yang telah memberikan tausiahnya. Mungkin kita ada beberapa pertanyaan untuk tausiah tersebut. Yang pertama, ketika memang banyak orang yang ingin melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan, tapi terkendala oleh waktu. Seperti orang yang sedang di dalam pekerjaannya, seperti kan orang yang kerja di PT itu nggak bisa full untuk beribadah seperti ya kayak baca Quran kan dia terbentrok oleh jadwal ada di PT-nya. Juga untuk melaksanakan sholat tarawih, apakah tidak setelah sholat isya langsung boleh melaksanakannya atau tidak gitu? Pada dasarnya setiap orang yang melakukan kegiatan apapun, yang bekerja di perusahaan sebagai
karyawan, sebagai satpamnya, sebagai buruhnya, dan yang lain. Niatkan pekerjaan itu adalah sebagai suatu ibadah, maka itu akan dicatat sebagai suatu ibadah. Nah, kemudian kegiatan yang lain, nah, ketika kita bekerja, ada kesempatan kosong, manfaatkan waktu luangmu untuk membaca Al-Quran. Manfaatkan waktu luang untuk beribadah yang lain. Salat tarawih, ini waktunya adalah dari mulai waktu Isya sampai terbit fajar atau sampai waktu subuh. Artinya waktu ini sangat muasa, sangat luas. Maka bisa dilakukan, tidak mesti setelah sholat isya langsung sholat tarawih. Bisa dilaksanakan setelah sahur atau sebelum sahur. Yang penting bagaimana kita usaha terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jangan menyerah dulu, belum pernah dicoba. Ya, mungkin sekian untuk podcast pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga ilmunya menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Tren, podcast Pondok Pesantren Al-Abadiyah.